Salam di dalam cinta kasih Roh Kudus. Kita memasuki renungan Pentakosta yang ke-8, Kamis 25 Mei 2023. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh Cinta, naungilah kami dengan cinta-Mu dalam perenungan kami menyambut hari Pentakosta. Biarlah di hari-hari mendatang hidup kami senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih-Mu. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7 dengan nas ayatnya yaitu ayat 6 yang demikian bunyinya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dan judul renungan pada malam hari ini adalah keadilan dan kabar sukacita. Brayat wonten yang terkasih, ketika ada sejumlah kepiting dalam ember, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kepiting-kepiting tersebut? Tentu saja, kepiting-kepiting dalam ember itu akan berjuang supaya dapat keluar dari ember tersebut. Setiap kepiting berusaha untuk menggapai bagian atas dari ember. Apa yang dilakukan oleh kepiting-kepiting itu? Ada hal menarik untuk diperhatikan. Ketika kepiting berusaha keluar dari ember, setiap kepiting itu memakai capitnya untuk saling menjatuhkan, sehingga kepiting yang hampir berhasil keluar akan terjatuh kembali. Setiap kepiting yang berusaha keluar dari ember itu gagal karena tertarik oleh capit temannya. Hal itu terjadi terus-menerus hingga tidak ada kepiting yang berhasil untuk keluar dari ember. Usaha kepiting untuk keluar dari ember tadi dapat menjadi salah satu gambaran dan perilaku manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam berelasi dengan sesama, ada saja rasa iri hati dan tidak senang pada keberhasilan orang lain dan berusaha menjatuhkan orang lain. Dalam kajian ilmu psikologi, fenomena tersebut dinamakan crab mentality atau yang biasa disebut mental kepiting. Dari laman Psychology Today, crab mentality dapat dikatakan sebagai sebuah analogi dari perilaku egois dan iri yang dialami seseorang terhadap keberhasilan orang lain. Seperti pada kepiting tadi, orang yang memiliki crab mentality tidak senang jika ada orang lain bisa berhasil atau lebih unggul dari dirinya. Sehingga dengan berbagai cara, orang yang iri tersebut akan menurunkan atau menjelekkan orang berhasil. Ia tampak senang jika orang lain susah, dan hatinya terasa susah ketika orang lain tampak senang. Tujuan dari perilaku tersebut adalah supaya tidak ada orang yang lebih dari dirinya. Anggapan dan prinsipnya adalah, ketika saya tidak bisa melakukan atau memiliki sesuatu, maka orang lain juga tidak bisa dan tidak boleh melebihi apa yang dapat saya lakukan. Mentalitas seperti itu tentu dapat merusak dalam hubungan relasi kerja maupun hidup bersama sebagai sebuah komunitas. Fenomena crab mentality mudah sekali dijumpai di media sosial, di mana setiap pencapaian atau prestasi diunggah, kadang yang didapat bukanlah sebuah apresiasi, namun caci maki dan nyinyiran. Akhirnya, muncullah ajang saling menjatuhkan melalui komentar-komentar negatif. Selain komentar negatif, terkadang juga muncul ujaran-ujaran kebencian atau pemutarbalikan informasi. Informasi yang diterima diputarbalikan sedemikian rupa sehingga orang lain tidak bisa mendapatkan informasi dengan baik. Hal ini perlu disadari oleh pengikut Kristus karena perkembangan budaya digital juga mewarnai kehidupan orang Kristen. Karena itu, kemungkinan berperilaku crab mentality juga dapat muncul. Kasih membuat pengikut Kristus berusaha menghindarkan diri dari crab mentality. Nasihat hidup dalam kasih dari 1 Korintus 13 ayat 6 sangatlah penting. Pesan ini disampaikan oleh Paulus dengan menyatakan ketika menjadi pelaku kasih, pengikut Kristus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Tulisan 1 Korintus 13 ayat 6 yang ditulis dengan menekankan kasih itu sebagai kegiatan dan perilaku,
tidak hanya sebagai sesuatu yang dirasakan. Sifat kasih yang dijelaskan oleh Paulus ini ditunjukkan pada jemaat di Korintus karena ia melihat jemaat yang saling menjatuhkan di antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling menjatuhkan bukan karena masing-masing pihak merasa diri sebagai yang terbaik. Pesan ini tetap relevan untuk direfleksikan pada masa kini. Mengatasi crab mentality dengan kasih mewujud dengan sikap apresiatif dan peduli. Dalam kebersamaan dengan sesama, bagaimana merespon keberhasilan orang lain inilah yang penting untuk diperhatikan. Ketika ada orang yang menjalani usahanya dengan baik, benar, jujur, dan berhasil, kita turut bersukacita dan mengapresiasi keberhasilan itu. Crab mentality harus dihindari. Dengan mengasihi orang lain, kita dapat belajar untuk menemukan makna hidup bersama-sama. Melalui kasih pula, kita mengupayakan jejaring yang saling menumbuhkan. Di dalam jaringan, ada usaha saling melibatkan dan kerjasama untuk mencapai hal-hal baik bersama-sama. Kasih adalah tindakan kebajikan bagi terwujudnya kehidupan yang utuh, yang meliputi diri kita pribadi maupun dalam kesatuan hati dengan sesama. Amin.